Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I hope you are happy and healthy. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 4 yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang proses bertanam padi, kewajiban terhadap tanaman, dan juga membuat kolase. Kita masuk ke materi pertama kita ya. Oke, proses bertanam padi, di sini ada beberapa tahapan. Dimulai dari tahapan yang pertama yaitu petani membajak sawah. Ini dilakukan pada waktu hari yang pertama. Nah, tujuannya untuk pembajakan sawah di sini yaitu supaya tanahnya menjadi gembur sehingga nanti pas ditanam padi, padinya bisa bagus dan juga berkualitas. Setelah pembajakan sawah, proses selanjutnya yaitu para petani mulai menanam padi. Di sini terjadi pada waktu hari setelah pembajakan sampai 30 hari. Nah, proses ini nanti juga ada proses pengendalian hama, kemudian proses pemupukan sehingga padinya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Tahapan ketiga di sini adalah pada waktu hari ke-100, di sini padi sudah mulai menunjukkan bijinya. Jadi pada hari ke-100 ini biji-biji padi sudah mulai keluar sehingga tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk menuju ke masa panen. Nah, tahap keempat di sini adalah tahapan panen. Terjadi pada hari ke-120, di mana di situ terlihat bahwa padi sudah mulai berwarna kuning dan sudah mulai merunduk. Jadi di sini sudah siap panen. Nah, panennya kapan kira-kira anak-anak? Panennya adalah terjadi pada waktu hari ke-122. Di situ padi yang sudah menguning tadi dipanen dan dibawa ke rumah masing-masing. Sampainya di rumah, pada waktu hari ke-30 ini, para petani mulai menjemur padinya. Tujuannya apa? Yaitu menghilangkan kadar airnya supaya pada waktu penggilingan nanti padinya itu tidak patah sehingga biji padinya tetap utuh dan bagus. Setelah ini, proses selanjutnya adalah pada waktu hari ke-132, biji padi siap menjadi beras. Nah, jadi dari tahap ini nanti proses terakhir dari bertanam padi yaitu biji padi yang sudah menjadi beras ini nanti siap dimasak oleh mama-mama kalian menjadi nasi. Nah, dari sini ada 8 tahapan untuk menanam padi dan ternyata tahapan ini tidak singkat ya anak-anak ya. Ini terjadi antara kurun waktu kurang lebih dari 4,5 bulan. Jadi untuk memakan nasi itu dimulai dari membajak sawah, menanam padi, melakukan pemupukan, pengendalian hama, sampai proses tanam, penjemuran, dan juga penggilingan. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua pada pertemuan kali ini yaitu tentang kewajiban terhadap tanaman. Nah, sebelum kita memperoleh hak dari tanaman yang kita tanam, kita harus melakukan beberapa kewajiban. Antara lain, apa saja kewajiban kita terhadap tanaman? Yang pertama yaitu menyiram tanaman. Tidak hanya manusia yang butuh makan dan minum, tetapi tumbuhan juga memerlukan minuman dan juga makanan. Nah, di sini yaitu salah satunya yaitu berupa air, karena di sini air nanti sangat membantu dalam proses tumbuh kembang tanaman tersebut. Kalau tidak disiram, nanti
maka akan lama-kelamaan akan menjadi layu dan mati. Oleh sebab itu, kita perlu menyiram tanaman setiap hari secara teratur. Selain menyiram, kewajiban kita terhadap tanaman yaitu memupuk. Jadi nanti kita pupuk tanaman itu secara teratur supaya nanti hasil dari tanaman yang kita peroleh adalah hasil yang benar-benar berkualitas dan juga memperoleh banyak vitamin dan juga hasilnya terbaik. Dan yang ketiga, prosesnya yaitu menghilangkan gulma. Biasanya kebanyakan gulma di sini adalah berupa rumput liar ya anak-anak ya. Jadi kita pisahkan, kita cabuti rumput-rumput tersebut supaya tidak mengganggu proses tumbuh kembang tanaman. Dan yang keempat yaitu memberi sinar matahari yang cukup. Tidak hanya menyiram, memupuk maupun mengendalikan hama atau gulma, tetapi yang paling penting di sini adalah memposisikan tanaman itu pada sinar matahari yang tepat. Jadi sangat butuh untuk proses fotosintesis. Jadi 4 hal ini ya anak-anak ya yang perlu kita lakukan atau kewajiban kita terhadap tanaman sebelum kita memperoleh hak dari tanaman tersebut, bisa memperoleh buahnya atau daunnya dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya kita nanti akan berbicara tentang kolase. Ini materi yang sudah pernah kalian bahas ya di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalian insya Allah Ustazah sudah paham, kalian juga sudah paham tentang materi ini, sudah praktek juga ya anak-anak ya. Tetapi pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar bagaimana membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kok bisa dari tumbuhan? Ya, ini sangat menarik sekali. Tetapi sebelum kita masuk ke materi ini, Ustazah mengingatkan kembali, apa itu kolase? Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Jadi sebelum membuat kolase nanti ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Antara lain ada alat dan juga bahan. Di sini Ustazah memberikan sebuah contoh. Di sini ada sebuah contoh kolase bergambar atau berpola kupu-kupu. Nah, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Ada alatnya yaitu gunting, kertas HVS, bisa juga buku gambar, pensil untuk mendesain. Untuk bahan-bahannya ada daun-daunan, bisa daun basah, tapi lebih bagus daun kering. Bisa juga dari bunga-bunga yang sudah kering. Bisa juga nanti dari batang tumbuhan atau akar tumbuhan. Nanti bisa kalian kombinasi ya, sesuai dengan pola yang kalian buat. Dan tak lupa nanti sertakan lem untuk menempel. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat kolase? Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, kemudian kalian membuat desainnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian ingin membuat desain apa? Bisa bentuk kupu-kupu, bisa bentuk mobil-mobilan, bisa bentuk yang lainnya. Yang ketiga, langkahnya adalah kalian mengatur bahan-bahan tersebut sesuai dengan pola yang sudah kalian buat. Tempel ya, diatur dulu. Ini pasnya di mana ya? Bahan ini pasnya di sebelah mana ya? Diatur dulu. Setelah diatur, baru nanti kalian tempelkan menggunakan lem pada gambar yang sudah kalian buat. Nah, setelah itu baru nanti setelah jadi bisa kalian pajang di rumah atau di kamar kalian masing-masing. Nah, di sini nanti ada 4 sampai 5 6 4 5 6 ini langkah untuk memajangnya ya. Sedangkan untuk langkah-langkah membuat kolase ini ada 6 langkah. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, di sini nanti Ustazah menginginkan kalian untuk membuat kolase praktek, membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Bisa dari daun-daunan yang basah, tapi Ustazah di sini lebih menganjurkan kepada kalian untuk menggunakan daun kering,
daun-daunan kering, bunga-bunga yang sudah kering, terus bisa ranting pohon, dan juga akar-akar dari tumbuhan. Nah, setelah kalian buat kolasenya, nanti kalian bisa foto hasil kolase kalian bersama dengan diri kalian. Kemudian bisa dikirim wapri ke wali kelas masing-masing. Untuk 4 Wakotobi ada Ustazah Maya, 4 Mahameru ada Ustadz Judi, 4 Tanggedu ada Ustazah Iim, 4 Kapuas ada Ustazah Meta. Oke, waktunya 1 kali 24 jam saja ya anak-anak, tidak lebih dari itu. Nanti misalkan kita mulai dari jam 8 pagi, berarti paling lambat jam 8 malam sudah kalian kumpulkan. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jika nanti ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan kembali ke Ustazah pengajar nematik masing-masing. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah tidak lupa selalu mengingatkan tentang don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.